Assalamualaikum. Gak ada ini, gak pakai IG. Hah? IG masuk tapi masuk. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kembali kita menyoal akidah wasitiyah. Yang punya bukunya dibuka, wa minal iman, ya. Pada pertemuan lalu Syekhul Islam Al-Muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang rukun iman secara global. Ada yang bisa menghadirkan rukun iman? Fadhal. Silakan Pak. Oh iya Pak. Iya, pertama. Baik. Iman kepada Allah mencakup apa aja? Baik. Yang pertama, iman kepada wujudiyah, wujudnya Allah. Yang kedua adalah rububiyah. Yang kedua adalah uluhiyah. Dan yang keempat asma wa sifat. Baik. Rukun iman yang kedua, silakan Pak Soleh. Baik. Iman kepada malaikat. Ada yang bisa menguraikan? Pak. Allah, ada antum?
Iman kepada malaikat mencakup iman kepada wujudnya sama. Maka siapa yang menafikan malaikat maka kafir. Kemudian iman kepada nama-namanya. Bila disebutkan nama-nama itu secara rinci di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti Munkar Nakir yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, malak yakni fi alamil qabr, malaikat di alam kubur. Kemudian mengimani tugasnya. Malaikat bertugas sesuai dengan perintah Allah. Tapi ada yang secara umum yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, bertasbih siang malam tidak pernah mengenal futur, kendor. Setelah itu mengimani sifatnya. Sifatnya bisa menghilang, gaib, bisa menjelma, itu sifat. Nah, ini mencakup iman kepada apa? Malaikat. Ini hanya evaluasi aja. Yang ketiga, silakan Pak, belakangnya. Rukun iman yang ketiga. Kalau nggak bisa jawab, keluar dari IHBS. Ayo, iman kepada apa? Gaib. Iman kepada kitab. Kitab itu ada yang disebutkan secara rinci. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Mengimani Zabur, Taurat, dan Injil artinya mengimani bahwa itu turun dari Allah dan diberikan kepada Nabi secara hak. Alias Zabur, Taurat, Injil itu benar. Datang dari Allah, diturunkan kepada para nabi-nabi yang bersangkutan. Apakah lazim kepada kita untuk mengimani itu, mengikuti dan mengamalkan? Tolong, silakan. Ini ngaji bener ini, Pak. Tolong fokus, jangan sampai gagal fokus. Apakah mengimani kitab-kitab itu lazim mengamalkan? Konsekuensinya masuk Kristen atau gimana? Tafadhal, mungkin Mas Dirwan yang jawab biar enggak bengong. Tafadhal. Terus apa maksudnya iman kepada kitab-kitab itu kalau kita sudah yakin percaya itu benar tapi nggak mengamalkan? Ayo Pak Soleh, ini gayanya harus dikeluarkan hadiahnya. Ya, ya. Karena Allah. Nah, kenapa yakin benar tapi tidak mengamalkan? Kan konsekuensi yakin bahwa itu benar, wajib apa? Ya. Jawabannya, di samping Taurat, Injil, Zabur, Quran sudah tidak menyisakan yang asli, yang benar. Seandainya ada benar-benar melazimkan kita untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi konsekuensi iman kepada Taurat, Injil, Zabur itu
mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, dan wajib meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Taurat, Injil, Zabur. Kenapa? Karena dalam kitab Taurat, Injil mengkhabarkan akan ada nabi akhir zaman. Yang nabi akhir zaman itu berfungsi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Clear? Menutup risalahnya, menutup syariatnya, menutup kenabiannya. Berarti fungsinya Rasulullah SAW diutus untuk menasakh, menghapus. Apalagi Al-Quran fungsinya sebagai muhaimin, pengontrol, alias yang benar di dalam Taurat, Injil dibenarkan oleh Al-Quran, berarti sudah ada di Quran. Yang batil akan dinyatakan batil oleh Al-Quran, nggak perlu diikuti. Apalagi Rasulullah mengclosing, paham? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang zat jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada seorang yang mendengarkanku di antara umat ini, Yahudiyun wala Nasraniun, baik itu Yahudi, Nasrani. Karena seluruh umat yang hidup setelah Rasulullah diutus masuk kepada umat Nabi Muhammad. Summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian mati tidak beriman terhadap risalahku, kana min ashabin nar, dia masuk neraka. Apa artinya? Siapapun Yahudi Nasrani yang beriman kepada Taurat Injil melazimkan harus mengikuti Nabi Muhammad dan mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak, termasuk penghuni neraka. Ini harus kita pahami, karena syariat ini kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang Muslim. Oke. Terus iman kepada yang ke Mas Dirwan, ayo, ada berapa ini? 4 Rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Beriman kepada Rasul melazimkan iman kepada nama-namanya. Bila sebutkan secara rinci, kalau tidak keluar. Kemudian yang kedua, iman kepada kebenaran risalahnya, iman kepada mukjizat-mukjizatnya, dan iman seluruh apa yang menjadi kabar-kabar mereka, alias apa yang dikabarkan oleh para rasul, para nabi, itu harus kita imani. Oke, cukup. Berikutnya yang nomor 5, iman kepada akhirat. Ya, dari mulai sakaratul maut, kemudian setelah itu masuk alam kubur, kemudian nanti ada mahsyar, ada amas kebangkitan, manusia diajak bicara dengan Allah satu persatu, kemudian ada hisab, ada mizan, ada bagi-bagi catatan amal, kemudian sampai manusia menaiki sirat. Semua nabi berdoa Allahumma sallim sallim, akhirnya surga neraka. Ya, bagi qad man zakkaha surga, qad wa qad khaba man
Dassaha, neraka. Itu konsekuensi. Ya. Karena Allah telah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masing-masing manusia diilhami oleh Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah melengkapi dua qarin, malaikat yang membisiki kebaikan dan jin setan yang membisiki keburukan. Makanya dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya setan memiliki lammah. Apa itu lammah? Bisikan kepada manusia. Malaikat punya lammah, bisikan. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita itu bisa membedakan bisikan malaikat dengan bisikan jin? Jawabnya seperti yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsiri firman Allah, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membedakan adalah ilmu syariat. Ya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditipu oleh iblis gagal. Kenapa? Wahai Abdul Qadir, kata syaitan, aku menyesatkan 70 orang macam seperti kamu berhasil. Kamu selamat dari tipu daya saya berkat ilmumu. Ilmu. Makanya syarat wali Allah itu menguasai ilmu syariat. Nah, iman yang berikutnya adalah iman kepada takdir. Silakan, mungkin ada yang bisa menjelaskan, Mas Eko. Biasanya baru datang alim. Jadi iman kepada takdir itu maksudnya apa? Tolong. Sayap kanan, sayap kiri. Hah? Ya. Takdir Allah harus dikasih catatan sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Ilmu karena semua diketahui Allah sebelum terjadi. Hikmah, tidak ada yang salah dalam putusan Allah. Itu. Tolong diperhatikan. Termasuk Allah menghendaki orang itu menjadi kafir. Enggak ada yang salah. Termasuk Allah menghendaki orang itu lahir dalam keadaan cacat. Termasuk Allah menghendaki orang bisnis bangkrut. Enggak ada yang salah. Salah itu kalau orang melakukan sesuatu bukan pada miliknya. Manusia milik Allah. Alam ini milik Allah. Allah apain saja salahnya di mana? Contoh, antum punya motor. Motor antum buang, antum kasih orang, antum jual, salah enggak? Enggak ada. Motor-motor gue. Ya. Oke. Oleh karena itu cakupan iman kepada takdir 4. Mengimani bahwa seluruh takdir diketahui Allah secara global dan rinci sebelum terjadi. Yang kedua, Allah mencatat seluruh takdir global dan rinci di Lauhul Mahfuz. Oh, ya. Lauhul Mahfuz itu di mana? Fadhal. Mas, ada yang tahu? Di langit berapa? Mas, loh, nggak ngerti. Masya Allah. Gimana? Ayo. Langit 7, di langit 7 itu banyak
Di sana ada pertama kali kan air, kemudian yang pertama kali adalah ada Lauhul Mahfuz, ada Jannah Ma'wa, terus Sidratul Muntaha, terus kemudian di atasnya ada air, di atas air ada Arsy, Ar-Rahmanu 'alal Arsyis tawa. Di sana juga ada Baitul Ma'mur. Ya. Ini harus kita ketahui, ya. Baik. Yang keempat, mengimani bahwa bila takdir itu terjadi, itu atas kehendak Allah, murni kehendak Allah. Yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Enggak mungkin yang tidak terjadi itu terjadi. Beda dengan Jahmiyah atau Qadariyah yang dia menegaskan ada kehendak di luar kehendak Allah, terutama maksiat. Makanya Qadariyah mengatakan segala sesuatu dikehendaki Allah kecuali maksiat. Makanya pernah ada seorang badui kehilangan unta, kemudian minta didoakan Syekh Qadari supaya untanya kembali. Syekh, doakan unta saya hilang supaya kembali. Akhirnya Syekh Qadari tersebut berdoa dengan tawassul, ya Allah, sebagaimana unta ini engkau tidak kehendaki hilang, akhirnya hilang, kembalikan. Paham nggak mas? Kayaknya nggak nyambung deh. Ya Allah, sebagaimana engkau tidak kehendaki unta ini hilang, dicuri karena Allah nggak menghendaki. Pencurian yaitu maksiat, ya enggak? Akhirnya hilang, paham enggak? Paham? Ya Allah, kembalikan. Katanya badui, Syekh, enggak usah deh. Jangan-jangan Allah nanti menghendaki kembali, jadinya enggak kembali juga. Ini enggak ada kehendak di atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Please. Tidak apa saja yang kita kehendaki itu di bawah kehendak Allah. Makanya dialog kecil antara Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah ibnu Jarrah memberikan visualis iman kepada takdir, cukup api. Umar bin Khattab ketika terjadi Ta'un Amwas, tahu Ta'un Amwas? Ta'un yaitu kalau bahasa Jawanya itu bagebluk gitu loh Pak ya. Bagebluk itu apa sih? Wabah yang membunuh 350.000 umat Islam di Syam. Akhirnya Umar membatalkan pengiriman pasukan. Paham? Kemudian Abu Ubaidah menyanggah Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau melarikan diri dari takdir? Ya kan? Udah, kirim aja, kan takdir Allah nanti mati. Itu paham Abu Ubaidah. Apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Nafirru minal qadar ilal qadar. Kita lari dari takdir menuju takdir. Lari tidak jadi mengirimkan pasukan menuju takdir. Jadi tidak mengirimkan ini juga ketetapan Allah. Manusia hanya punya sebab yang dikerahkan. Nah kan gitu. Dan ini tidak bertentangan dengan idza sami'tum bi ardin fala taqdimu alaihi, jika kamu mendengarkan
cocok dengan hadis Rasulullah yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf, jika kamu berada di suatu tempat jauh dari ta'un tadi, jangan kamu datang. Tapi kalau sudah di situ jangan pergi. Tawakal udah, gitu dah. Oke. Yang terakhir, takdir itu kalau terjadi itu diciptakan oleh Allah. Oke, jelas ya. Sekarang diperhatikan. Ana minta antum membawa kitabnya ya, biar kita baca kalimat per kalimat. Wa minal imani billah, termasuk iman kepada Allah. Bahkan ini esensi utamanya, yaitu al-imanu bima wasaba bihi nafsahu fi kitabihi, mengimani apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di kitabnya. Ini esensi, alias perkara yang sangat melekat kepada iman kepada Allah. Apa? Iman kepada sifatnya. Nggak mungkin kita iman kepada Allah telanjang gitu aja. Melazimkan iman kepada namanya, melazimkan iman kepada sifatnya, melazimkan iman kepada apa? Perbuatannya. Gitu. Bikitabi. Karena Allah mensifati dirinya di dalam kitabnya itu cukup jelas. Contoh, wa yabqa wajhu rabbik. Apa yang perlu ditafsiri? Wa yabqa wajh. Ya, nanti kita pelan-pelan angkat satu persatu. Wa yabqa wajhu rabbik, wajah. Jelas kok. Artinya kalau Allah menghendaki makna lain, masa sih Pak, maaf, Allah menurunkan firman-Nya berkali-kali yang mengupas tentang wajah itu di Quran tidak pernah berubah. Masa sekarang ini kita takwil? Maknanya apa? Allah itu kan paling tahu terhadap dirinya dan paling tahu apa yang harus disifatkan pada dirinya. Masuk kita jadinya yang lebih tahu? Aneh. Ya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ada yang menafsiri istaula, menguasai, nanti kita akan jelaskan. Wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan apa-apa yang disifatkan rasulnya kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah turun, jelas ya. Dan Allah mensifati ajiballahu ta'ala syaban nasya'at laysat alihi sabwatun, Allah kagum terhadap pemuda yang tumbuh kembang tidak ada nyimpang, dari mulai kecil lurus, Masya Allah, lurus, nggak pernah nyambang-nyambang hidupnya, dalam bahasa Jawanya ngepang-ngepang gitu ya. Jadi pemuda yang bagus itu nggak pernah ngepang-ngepang. Apa ngepang itu? Ya. Iya, bercabang berkelok-kelok, aneh-aneh. Kagum itu Allah. Jadi Allah itu sangat kagum terhadap pemuda yang tidak pernah ngepang. Apa? Belok-belok, bengkok-bengkok. Masya Allah. Tolhah ya dengan Ummu Sulaim, benar ya? Abu Tolhah atau Tolhah, Ummu Sulaim.
Ayo mas, bantu mas. Pernah Rasulullah punya tamu yang tidak bisa menjamu. Ummu Sulaim paksakan menjamu, yang dia sendiri nggak punya makanan apa-apa. Apa kata Rasulullah? Qad ajiballahu lakuma bisoni'ikuma bidayfikum al-barihah. Ya, Allah telah kagum dengan perbuatanmu kepada tamumu tadi malam. Qad ajiballahu bisoni'ikuma bidayfikum al-barihah. Bidayfikum al-barihah. Allah kagum terhadap sikapmu terhadap tamumu. Kagum. Jadi Allah marah, nggak usah ditakwil iradatul intiqam, maksudnya ingin dendam balas. Ya, marah-marah. Ya. Terus kemudian wajah tidak kita harus takwil iradatul in'am, ingin memberi nikmat, nggak usah. Turun Allah yang dimaksudkan turun rahmatnya, nggak usah. Karena Allah itu paling tahu terhadap dirinya. Berkali-kali mensifati dirinya dengan apa? Ya, apa? Wajah. Berkali-kali dengan tangan, berkali-kali dengan mata. Nggak ada tambahan kalimat pun. Dan orang yang paling tahu tentang Allah setelah Allah siapa? Rasulnya. Itu sudah logis. Dan tidak kita temukan satu kalimat pun Rasulullah mentakwil terhadap nama-nama dan sifat Allah itu. Berarti siapa kalau memang begitu yang paling kita terima? Jahmiyah yang bodoh terhadap Tuhannya itu, atau Nabi yang paling tahu terhadap Tuhannya? Muhammadun min ghairi tahrif. Tahrif itu sama dengan takwil, menyimpangkan. Takwil menurut pemahaman ulama ahli sunnah, takwil itu maksudnya tafsir, yaitu al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihal kalam. Ya, tolong diperhatikan biar antum belajarnya dapat ilmu enak. Tafsir, takwil itu maksudnya al-haqiqatul lati ya'ulu ilaihal kalam, hakikat di mana ucapan itu kembali kepada hakikat tersebut, alias lafaz yang ada itu kembali kepada makna tersebut. Itu takwil. Al-haqiqah ya'ulu yarji ilaihi al-kalam, al-lafaz. Jadi seluruh makna-makna lafaz yang diungkap itu namanya takwil menurut ahli sunnah. Makanya takwil itu tafsir, dalam bahasanya itu al-kasyaf, menyingkap. Ya, makanya al-fasr, ya, al-fasara itu sama dengan safaro. Ini kalau bahasain Jawanya itu lontar sama rontal. Maknanya sama. Safaro, fasaro. Ngikutin nggak mas? Ini kita agak dalam-dalam dikit dulu biar agak. Safaro dengan fasaro. Safaro makanya wanita disebut wanita sufur karena menyingkap, mukanya tidak ditutup. Makanya wanita yang sekarang ini dandanannya seronoh namanya al-mar'atus safiroh. Nah, kenapa orang yang pergi itu dikatakan safar? Karena menyingkap akhlak aslinya. Kayaknya lihat aja orang ketika safar itu wataknya, tabiatnya ketahuan aslinya. Yang pelit ketahuan pelitnya, yang cemen ketahuan cemennya, ya? Yang egois ketahuan egoisnya, yang setia kawan ketahuan setia kawannya. Makanya Pak, faedah merantau di situ. Orang itu kalau di kampung itu kadang petentang-petenteng. Nah, baru ketahuan aslinya ini pendekar bener enggak?
Itu kalau sudah merantau ke Cikarang, ditantang sama preman Cikarang, itu tantang sama preman Senen, udah gelocotan itu. Tuh, makanya kata Imam Syafi'i, tagharrab anil awtani fi talabil ula, fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Tagharrab anil awtani fi talabil ula, fasafir fafil asfari khamsu fawaida. Ini dulu cara saya ketika di pondok ngapalin syair. Tagharrab, merantauilah, karena di dalam perantauan yang jauh itu mengandung 5 hikmah. Ya. Ilmun wa adabun, ilmu jelas ilmu. Adapun adab, tafriju hammin, hilangnya kegelisahan. Waqtisabu ma'isyatin, mendapatkan ma'isyah. Nah, yang kelima, wasuhbatu majidin, berteman dengan orang mulia. Emang kita bisa ketemu Syekh Abdul Aziz bin Bas kalau saya nggak merantau ke Riyadh? Nggak bisa. Paling ketemu di sini, ya, siapa Mas? Pecong, Atno, itu aja, Parti, Paico, itu. Makanya Sunan Kiri, Sunan Bonang itu menjadi hebat karena merantau ke Mekah. Kan gitu. Oke. Sekarang takwil menurut Jahmiyah. Ini penting. Takwil menurut Jahmiyah adalah sarful lafzi an dhahirihi. Baik. Memalingkan makna lafaz dari zahirnya. Tuh. Contoh, istawa itu zahirnya adalah apa? Irtafa'a, tinggi, wa'ala. Kan gitu. Tinggi, irtafa'a, wa'ala. Di atas. Ya. Kemudian pertanyaannya, dipalingkan dari zahirnya, apa itu? Istaula, dikuasai. Alasannya Jahmiyah mentakwil istawa menjadi istaula, menguasai, takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Makanya di sini ahli sunnah punya kaidah, al-isbat, menetapkan bila tamsil tidak harus konsekuensinya menyerupakan. Ini. Jadi al-isbat tidak harus berkonsekuensi apa? Menyerupakan. Tanzih, menyucikan, bila ta'til, mengingkarinya. Nggak mungkin. Makanya isbatun bila tamsil wa tanzihun bila ta'til, menetapkan tanpa ada kesan menyerupakan, dan mensucikan tanpa ada kesan apa? Mengingkari. Itu clear. Nah, dengan demikian Allah, nanti kita akan bahas itu di poin berikutnya, mudah-mudahan nyampe, laisa kamitslihi ya syai'un wa huwas samiul basir. Kekhawatiran serupa itu sudah nggak ada, sehingga kita tidak perlu untuk mengingkari, mentaktil, menafikan. Nah, Jahmiyah mengatakan kalau Allah disifati dengan istawa berarti sama dengan makhluk. Ini kan tamsil kan. Kalau memang begitu, supaya nggak sama, kita ingkari, kita takwil.
Makanya ada satu kaidah, setiap mumatsil mu'til. Paham nggak mas? Siap, ini lalat nginterin saya terus nih. Setiap tamsil pasti ta'til, dan setiap ta'til pasti tamsil. Itu kaidah. Mau dijelasin nggak? Pak, orang yang mentamsil itu menyerupakan dengan Allah, pasti nanti konsekuensinya mentaktil, mengingkari hakikat sifat Allah yang sebenarnya. Ya enggak? Hakikat sifat Allah yang sebenarnya dia buang, diganti dengan apa? Sifat yang diserupakan dengan makhluk. Oke, clear? Dan ta'til juga begitu. Setiap mu'attil pasti mumassil, setiap yang mentaktil pasti mentamsil. Kenapa? Karena untuk sampai kepada taktil, mentamsil dulu. Kalau Allah disifati dengan istawa, berarti mirip dengan manusia. Nah, gitu. Dengan makhluk, supaya enggak sama, kita ingkari aja. Nah, itu. Makanya setiap yang tamsil pasti taktil, dan setiap yang taktil pasti apa? Tamsil. Paham? Paham Pak? Kalau belum kita ulang-ulang sampai maghrib. Nah, padahal Masya Allah benar katanya Syekhul Islam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah, Jahmiyah akhirnya terjatuh kepada sesuatu yang dia khawatirkan sendiri. Apa? Kan dia itu melarikan dari sesuatu yang ditakutkan apa? Istawa, serupa dengan makhluk kan tadi. Dia lari kepada istaula, menguasai. Bukankah menguasai itu juga bisa mirip dengan sifat makhluk? Raja menguasai negeri, sama. Jahmiyah akan mengelak, oh enggak, menguasainya Allah tidak seperti menguasainya raja. Jawab aja, semayamnya Allah juga tidak seperti semayamnya manusia. Selesai. Dia muter sendiri, blunder akhirnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, mereka akan masuk ke dalam suatu yang mereka lari jauh-jauh lewat jalan yang tersesat. Coba mas, ibaratnya gini loh mas, dia lari lewat jalan yang bahaya, ujung-ujungnya ketemu begal. Mendingan tidur. Jadi Jahmiyah itu seperti orang yang susah-susah lari dari kejaran begal, kemudian lewat jalan sesat, ketemu lagi, ya kok di sini loh, gitu. Udah digorok sama begal di situ. Masuklah ke dia di dalam apa? Sesuatu lingkaran setan yang dia takutin. Apa? Ujung-ujungnya kita tetapkan istiwa Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Udah. Wala ta'til, sudah saya jelaskan ta'til ya. Oke. Ta'til itu sama dengan ingkar ya. Wa min ghairi takyif wala tamsil. Nah, takyif itu begini. Takyif itu menyamakan dengan sesuatu yang ada di bayangan. Kalau tamsil menyamakan terhadap sesuatu yang ada di realita. Itu bedanya. Contoh, orang bisa saja menghayal, tangan Allah itu kayak apa ya, jalan-jalan jarinya 1000, terus kukunya panjangnya sekian, dikehayal. Makanya apapun yang antum bayangkan, Allah tidak seperti yang antum terka. Itu kaidah. Apapun yang antum bayangkan tentang sifat Allah, hakikatnya maksudnya, tidak akan seperti yang antum terka. Makanya ahli sunnah wal jamaah sepakat, amirruha kama ja'at bila kaifin, jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana. Contoh clear, Allah turun, bagaimana turunnya? Stop, kan enak.
Allah semayam, bagaimana semayamnya? Stop. Bila kaif? Jalankan ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat apa adanya. Bila kaif, tanpa menanyakan bagaimana. Kenapa Pak? Masya Allah, ada satu kaidah, al-ilmu bi kaifiyatis sifat far'un minal ilmi bi kaifiyatil mausuf. Masya Allah. Kenapa? Ilmu tentang kaifiyahnya sifat itu cabang daripada ilmu tentang kaifiyahnya yang disifati. Mas, kita tidak akan tahu hakikat yang disifati zatnya Allah. Bagaimana kita tahu sifatnya? Gini, anak kasih contoh. Ada orang tiba-tiba cerita gini, oh ini mas, ada jin datang 5 nih. Loh. Oh dia jalan ini. Oh dia mau naik, ini udah sebentar lagi naik masjid. Oh dia duduk di pojok. Bagaimana antum bisa nyifati 5, turun dari kendaraannya, naik, ini kan sifat semua, ke atas masjid, duduk di pojok. Antum tidak pernah mengetahui zatnya jin itu. Omong kosong enggak? Omong kosong. Karena apa? Al-ilmu bi kaifiyatis sifat, mengetahui tentang kaifiyatus sifat, far'un cabang minal ilmi bi kaifiyatid dzat, mausuf. Kalau mausufnya aja nggak kita tangkep kok, mausufnya aja nggak bisa kita ceritakan, mausufnya yaitu Allah nggak bisa kita lihat, bagaimana kita akan bisa mengkaifiyahkan sifatnya? Kita kan bisa tahu Pak, HP ini HP gepeng, warnanya hitam, karena ngelihat apa? Zatnya. Clear kan? HP ini gepeng, warnanya hitam, kalau dipencet nyala, ditelepon orang bunyi. Kan sifat semua tuh. Kenapa? Karena kita bisa melihat zatnya, bisa berkontak dengan zatnya. Sementara Pak, kontak dengan zat itu kan harus ada langkah 5 atau 4. 1, melihatnya. Iya. Kita nggak pernah bisa melihat Allah di dunia ya. Yang kedua, mendapatkan kabar dari yang melihatnya. Enggak juga. Cerita saya ini. Atau bisa membandingkan dengan suatu yang sama, nggak ada juga. Kan contoh gini, antum ketika sekarang belum tahu, tapi ada bisa membandingkan. Nah, bapak akan belikan HP bulan depan. Di bayangan anak itu apa? HP begini. Belum ada. Mereknya aja belum tahu dibeliin apa. Karena ada yang dibandingkan, ya enggak? Ketika antum bicara, insya Allah saya akan kirim 100 kardus air mineral. Walaupun belum dikirim, bulan depan antum membayangkan air mineral ya yang kayak ini, ada bandingannya. Lah, tiga-tiganya ini kita nggak bisa nyampe kepada zat Allah. Yang keempat, logika. Nggak mungkin kita itu bisa melogikakan sesuatu yang 1, 2, 3. Nah, yang dipakai oleh Jahmiyah itu logikanya. Mas, logikanya dari mana? Wong kholik beda dengan makhluk. Ya, paham? Nah, sekarang perbedaan antara tamsil dengan tasbih. Nah, ini saya ingin sampaikan. Tamsil itu mengumpamakan dengan sesuatu secara keseluruhannya dan rincinya. Ya, kalau kita bahasakan itu persis, kalau tasbih itu mirip. Persis dari seluruh sisinya, itu tamsil. Kalau tasbih itu mirip-mirip dari sisi-sisi tertentu. Makanya persis sama mirip. Allah dipersiskan juga nggak ada, dimiripkan juga nggak bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya closingnya
supaya kita ada tanya jawab. Katanya Nu'aim ibn Hamad ibn Muawiyah al-Asfahani, ini gurunya Imam Al-Bukhari, yang kena fitnah sama dengan muridnya, yaitu dia dipenjara, disiksa sampai cacat karena mengatakan Quran ghairu makhluk. Sama dengan Imam Bukhari juga kena fitnah. Nah, man syabbahallahu ta'ala bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Wa man ankara syai'an min sifatihi faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari sebagian dari sifatnya, maka dia telah kafir. Ya. Walaysa ma wasafa bihi ta'ala tashbiha. Tidaklah menetapkan sifat-sifat Allah itu tashbih. Makanya Masya Allah, ahli sunnah wal jamaah itu, anak closing ini, tengah di antara firqah yang hulu sama teledor. Pak, problematika kesesatan itu antara tashbih dengan ta'til, menetapkan dengan mentanzihkan tadi. Menetapkan itu kan ada dua, menetapkan makna dan menetapkan kaifiyah. Kalau ahli sunnah wal jamaah hanya menetapkan makna, menafikan kaifiyah. Allah semayam, na'am, maknanya saya tahu, tapi kaif dinafikan. Yang tasbih menetapkan makna dan kaifiyah, pasti jatuhnya ke tasbih. Yang menafikan makna dan kaifiyah, pasti jatuhnya ke ta'til. Kapan seorang itu mu'attil, ta'til? Ketika menafikan makna dan kaifiyah. Dan kapan orang itu terjatuh kepada tasbih? Ketika menetapkan makna dan kaifiyah. Ahli sunnah hanya menetapkan makna, menafikan kaifiyah. Paham? Sehingga tauhidnya ahli sunnah dalam masa asma' wa sifah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam syarah Tahawiyahnya, seperti susu yang murni keluar antara darah tasbih dan kotoran ta'til, keluar darah apa? Susu. Ya kan? Disebutkan min baini damin, kan susu itu disebutkan dalam firman Allah kan keluar antara apa? Darah sama kotoran, parthin. Jadi darah tasbih, kotoran ta'til, keluarlah di antara tengah-tengah itu labanan khalisan sa'igan lisyaribin, suatu susu yang sangat segar diminum orang-orang yang ingin merengguk, ingin sehat akidahnya, yaitu meminum susu akidah ahli sunnah wal jamaah, jauh dari tasbih, jauh dari ta'til. Paham? Oke, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan kaji bal yu'minuna bi anna Allah ta'ala subhanahu laisa kamitsli syai'. Oke, silakan Pak, fadhal. Pertanyaan dari pemirsa TV, Ustaz. Ya, siap. Silakan. Bagaimana cara membuat anak agar mau mengaji karena dia senang dengan kesenian-kesenian tradisional, dan benarkah dengan membacakan Al-Fatihah sebanyak-banyaknya saat mau tidur dia akan mendapatkan hidayah dari Allah? Taib. Orang itu bisa baik dan keluar dari keburukan itu ada 5
ada 3 dimensi yang harus kita penuhi. Satu, lingkungan. Makanya orang yang membunuh 100 dikasih nasihat oleh ulama apa? Suruh untuk keluar dari tempat yang buruk menuju kepada tempat yang orang-orang beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu terlahir di atas fitrah. Kita yang mencoretnya, kita yang mewarnainya. Ya. Dan itu fakta, Pak. Masya Allah, antum lihat anak-anak kecil dari TK itu lugu-lugu, kemudian tahu-tahu pinter main HP karena difasilitasi orang tuanya. Tahu-tahu joget-joget karena dengar musik yang ada di HP-nya. Paham? Bahkan maaf, tahu-tahu ngomong-ngomong hal-hal yang aneh-aneh karena dengar dari kanan kirinya. Apalagi anak main HP pada zaman pemilu, apal cebong sama kampret karena dari HP-nya. Nggak ngerti apa itu cebong, apa itu kampret. Anak TK tahu kampret loh, cebong loh. Ya Allah, ini pilar keadaban yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh yang sangat murahan demi tahta dan kekuasaan serta harta. Etika dipretelin, tatanan sosial diacak-acak hanya untuk kekuasaan murahan. Kemudian memunculkan istilah kepada anak bangsa kampret namanya cebong. Itu kalau enggak cicak sama buaya, ini istilahnya enggak adab sama sekali. Bagaimana antum bisa berharap orang-orang yang seperti ini akan bisa melahirkan anak bangsa yang berlian, milenial yang militan bohong? Itu didengar. Perangkat yang kedua adalah sarana prasarana. Antum sekarang lingkungan sudah antum sterilkan, tetapi sarana prasarana di sekitarnya tidak antum sterilkan sama. Makanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menafsiri sabda Rasulullah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ma min 'abdin muslimin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi raihatul jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang diberikan tanggung jawab oleh Allah, kata Syekh Utsaimin, termasuk anak dan istri, mati saat mati menipu tanggung jawabnya, haram baginya bau surga. Termasuk menipu adalah membiarkan alat-alat haram dan musik di rumah. Saya nggak habis berpikir ada orang yang, maaf, mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, ridha Allah diraih, khusyuk dalam ibadah, di rumah dipapang TV yang gedenya sampai nutup pintu, nggak bisa keluar masuk dengan mudah. Ya Allah, nggak mungkin Pak. Bagaimana anak antum tiap hari pegangannya gadget, pegangannya remote TV, pegangannya game, akan tumbuh besar Islami? Dari mana? Subhanallah, ulama-ulama dahulu seperti macam Imam Asy-Syafi'i, belum ada tetek bengek yang seperti ini aja. Nggak bisa semua ulama-ulama besar itu terus melahirkan anak-anaknya besar semua. Enggak. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Pak, menulis kitab Bulughul Maram itu untuk siapa? Antum tahu nggak? Untuk anaknya. Makanya Bulughul Maram itu dirancang oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, rancangan mudah, gampang untuk hafalan sebetulnya. Dengan jumlah kurang lebih berapa hadis? Nah ini makanya ngaji.
1.500 hadis. Tapi ternyata apa daya tangan tidak sampai. Tapi ada sedikit penyesalan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar, di mana anaknya ternyata tidak bisa hafal dan tidak menjadi ulama yang dia inginkan. Tapi beliau sebetulnya tidak perlu menyesal. Dihafal oleh jutaan anak-anak kaum muslimin. Ya, itu. Nah, perangkat yang ketiga adalah apa? SDM yang mengawal anak itu. Makanya kalau kita itu bicara masalah institusi pendidikan itu kan ada tiga. Ada visi, ada strategi, ada SDM. Kalau visinya sama, visinya bagus, strateginya tidak bagus, gagal nggak? Gagal. Oh, visinya. Makanya kadang-kadang orang itu hanya terbelalak dengan, wah visinya hebat, ya, strateginya nggak hebat. Ya. Visi negaranya bagus, strateginya ngutang terus, ya amrol, kan sama juga kan? Nah, ternyata visi bagus, strategi bagus, kalau tidak didukung dengan SDM yang bagus, ambrol juga. Inilah. Makanya tiga, ada tanah, ada alat-alat pertaniannya, ada SDM yang bertani, insya Allah akan tumbuh bibit yang unggul. Kan gitu. Insya Allah, ya. Tafadhal, sekarang ada yang tanya lagi. Saya ngasih dasar aja, tidak usah menjawab secara spesifik tadi ya. Silakan. Ya, silakan Pak. Atau izin tanya Pak Ustadz, kan sudah setiap makhluk atau manusia sudah ditakdirkan bahwa nanti masuk surga atau masuk neraka. Terus gunanya kita berusaha untuk beribadah dan lain sebagainya, apa ya Pak Ustadz? Persis pertanyaan antum seperti pertanyaan sahabat yang disampaikan ke Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan, "Ma minkum min ahadin illa waqad yuktab maq'aduhu minan nari aw minal jannah." Tidaklah di antara kalian melainkan sudah ditetapkan surga nerakanya. Ya, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Afala natakil, kalau memang begitu bukankah kita cukup bersandar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La i'malu kullun muyassarun. Enggak, usahlah. Karena semua dimudahkan. Alias siapa yang usahanya baik dimudahkan kepada kebaikan, siapa yang usahanya buruk dimudahkan keburukan. Makanya langsung Rasulullah membacakan ayat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu. Sementara manusia itu diberikan oleh Allah kehendak yang sadar akan memilih. Makanya Allah mengatakan apa di dalam surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Oh, kan? Siapa yang ingin iman silakan, kafir silakan, kan gitu. Tapi ketahuilah semua itu wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kesadaran kita untuk mengerahkan sebab itulah yang nanti dituntut Allah. Makanya kuncinya Rasulullah katakan apa? Ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah mengejar sesuatu yang bermanfaat untukmu. Tapi dalam proses mengejar itu kan tidak mulus-mulus saja. Wasta'in billah.
menunjukkan ada kekuatan yang lebih kuat daripada kita, ada kehendak di atas kehendak kita. Makanya Masya Allah, ada seorang yang pernah bertanya, Syekh, kenapa tidak semua yang kita harapkan itu bisa terwujud? Katanya ulama tersebut menjawab, itu menunjukkan adanya Allah. Ada kehendak yang lebih tinggi daripada keinginanmu, ada keinginan yang lebih tinggi daripada keinginanmu, ada kehendak yang lebih tinggi daripada kehendakmu, ada ketetapan yang lebih tinggi daripada rencanamu, yaitu apa? Allah. Iya betul. Kalau setiap yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan keturutan, antum Tuhan. Iya enggak? Tuhan. Kan selesai. Allahu Akbar. Makanya manusia itu jadinya akhirnya kan dengan ngakui kelemahannya, dia akan pegangan dengan yang kuat. Dengan ngakui kesalahan-kesalahannya, dia akan membaca dengan baik kebaikan-kebaikan Allah. Pak, orang itu kalau memahami kekurangan-kekurangannya dengan kebaikan-kebaikan Allah yang mengalir deras, dia akan membaca kebaikan Allah itu dengan terang. Akhirnya muncul ketawaduan, dan akhirnya seandainya Allah membuat dia sakit, ridho, ya Allah, ikhlas. Ya kan? Anak kurang kok, anak cacat kok, anak nggak bisa berbuat apa-apa. Seandainya Allah nggak memberikan sesuatu, alhamdulillah ya Allah, nggak engkau kasih, itu bukan salah engkau, salah saya, karena aku belum berhak, karena ini kotor, cacat, jelek. Itu pentingnya mengakui kelemahan diri, mengakui kekuatan Allah. Makanya Pak, orang itu selagi baik, kalau sikap suudon sama dirinya, husnudon sama Allah, jangan dibalik. Sama Allah suudon terus, sama dirinya husnudon. Masa hamba yang kayak gini nggak dikasih-kasih, apa salahnya? Loh, kan jelek gitu. Masya Allah, antum nggak dikasih itu sudah patut, itu adil. Antum potongannya begitu, sholatnya jaga beres. Loh kan gitu jadinya bacanya. Oke, ada lagi dari pemirsa TV kembali, Ustaz. Bagaimana pemahaman yang benar mengenai siapa yang meninggal tidak berbaiat kepada imamnya maka mati jahiliyah? Gimana? Bagaimana pemahaman yang benar mengenai hadis siapa yang meninggal tidak berbaiat kepada berbaiat? Iya. Taib, man mata walaysa fi unuqihi al-bai'ah mata mitatal jahiliyah. Taib, sahih hadis ini, tidak kita ingkari. Bahkan hadis-hadis ini ada di dalam kitab-kitab sahih macam seperti Sahih Muslim. Tapi imam yang mana? Loh, imam mana yang antum inginkan? Kalau sekarang imam jamaah yang di bawah tanah itu, ya no way, maaf ya, mendingan nggak baik. Kalau terus kalian menuduh saya mati jahiliyah karena nggak baik kepada imam-imam gerakan bawah tanah, mendingan mati jahiliyah, kan gitu. Menurut kacamata kamu. Sama seperti Imam Asy-Syafi'i dituduh gara-gara cinta kepada Ahlul Bait, dituduh Rafidhi, maka Imam Syafi'i dengan tegas, "Lau kana hubbu ahlil baiti rafidiyan falya'lam ats-tsaqalani anni rafidiyun." Jika gara-gara cinta kepada Ahlul Bait adalah Rafidah, menjadi Rafidah, hendaklah jin dan manusia bersaksi saya adalah Rafidah. Enggak, Rafidah itu bukan di situ, gitu loh. Wallahu a'lam. Ya, lagi silakan. Ya, Allah. Pakai mic Mas biar masuk TV antum. Ya kan. Allah. Ustadz, mungkin perlu dijelaskan lebih detail terkait kaum Jahmiyah. Oke, cukup.
Jahmiyah itu nisbat kepada seorang antek Yahudi. Kenapa saya katakan antek Yahudi? Karena Jahm bin Safwan ini belajar kepada Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini belajar kepada Susan. Susan ini Yahudi. Oh, bener kan? Nggak salah kan gue? Terus kemudian dia ini adalah kembang ahli bid'ah. Kenapa? Karena dari perut kesesatan dia keluar 3 kotoran kebid'ahan yang paling anyir, dan akhirnya menjadi pelahir seluruh macam kebid'ahan. Apa itu? Yang pertama adalah ta'til, tadi asma wa sifah, ta'til. Yang keduanya al-jabr, jabriyah. Yang ketiganya al-irja, yaitu pemikiran murji'ah. Ini semua keluar dari Jahm bin Safwan. Mengingkari istri-istrinya, Masya Allah, ada menarik, ada kisah istri seorang ulama ketemu dengan istrinya Jahm bin Safwan, ceritanya. Jadi katanya istrinya Jahm bin Safwan itu giginya agak sedikit ke depan. Ya, antum tahu itu kalau ketatap kaca pasti duluan yang natap itu. Terus kemudian dia nyelonong ngomong seenaknya, fulana, istri, kata suamimu Allah bersemayam di atas aras. Siapa yang menjadi tukang membuat aras? Itu. Paham? Tukangnya siapa? Tukangnya adalah yang membuat gigi kamu. Ya. Ya, namanya perempuan, Pak. Enggak dulu, enggak sekarang, sama. Ya. Yang bikin aras itu, yang bikin gigi kamu itu. Allahu Akbar. Itu diturunkan riwayat ini di dalam kitab ada Mukhtasarul Ulu. Ya, Allahu a'lam. Jadi seperti itu, ya. Ini Jahm bin Safwan. Dan akhirnya salah satu 6, kalau kan ada akar bid'ah itu ulama mengatakan 6, ada yang 5, ada yang 4. Intinya saya lebih berpendapat kepada pendapat yang mengatakan 6. Yang pertama adalah Khawarij yang muncul pertama kali. Kemudian yang keduanya adalah Jahmiyah. Kemudian yang ketiganya adalah Murji'ah. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah Rafidhah atau Syiah. Ya. Terus kelimanya adalah Qadariyah. Ya. Qadariyah. Kemudian yang berikutnya ada yang mengatakan Jabariyah, ada yang mengatakan yang lainnya Mu'tazilah. Ini intinya tidak keluar dari itu. Ada lagi yang tanya? Fadhal. Dari pemirsa Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kita bekerja di showroom motor yang ada kredit, tetapi kita bekerja sebagai videografer atau fotografer dan tidak terjun langsung ke transaksinya? Showroom mobil yang riba gitu? Ya, ya, kalau antum kerjanya profesional dan amanah, tidak ada masalah, dan yang antum sud tidak ada unsur maksiat. Intinya orang itu tidak terkena dosa dari efek muamalah orang yang dilakukan kepada orang lain. Contoh, antum jual air ke pelacur, duitnya baru melacur 5 menit lalu, apa dosa? Tidak, karena sebagai seorang pedagang yang penting transaksinya halal. Tidak ditanya Allah dari mana
Masa antum akan sensus semua orang yang beli ke toko antum? Pak, kerjanya apa? Terus duitnya halal apa haram? Yakin seminggu toko antum nggak laku. Ya. Apalagi dicek KTP-nya, ya. Pak, muslim apa non muslim? Itu, ya. Ya sekalian aja antum buat connecting ke departemen dalam negeri. Itu, ya. Demikian. Fadhal. Ada lagi? Cukup? Fadhal. Ya, masih ada. Satu lagi, Ustaz. Ya. Ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, tetapi dia sering berbuat curang. Apakah ibadahnya diterima, Ustaz? Hadirin sekalian, curang itu bukan dosa besar, bukan dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Walaupun Rasulullah mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan termasuk golongan kami. Maksudnya laisa minna di sini laisa min syariatina. Laisa min sunnatina. Bukan watak seorang muslim dan tuntunan syariat Islam. Muslim itu berbohong, muslim itu curang. Tapi tidak ada seorang pun yang mengeluarkan seorang dari Islam karena kecurangan. Berarti di sini nanti ditimbang oleh Allah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah, tapi wa amma man khaffat. Dan ini jenis dari rahmat Allah, Masya Allah. Kesalahan kita 70 tahun lebih, kalau tobat bisa dihapus dengan 1 hari taubat kepada Allah. Dan kebaikan kita sehari tidak akan Allah hapus karena kesalahan kita 70 lebih tahun. Kecuali syirik. Kalau syirik Allah mengatakan apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hapus, maksudnya amal kebaikan yang hapus, bukan keburukan kan? Kalau gara-gara syirik, amal keburukannya hapus, enak. Ya nyirik aja. Yang hapus amal buruk, apa amal baik? Amal baik. Dan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada transaksi yang tadi Ustadz bilang, katakanlah seorang yang tadi membeli air mineral yang karena habis melacur, itu bagi penjual itu halal, terus bagi si pembeli itu halal enggak? Yang saya maksud itu begini Ustadz, mau dijelaskan. Kalau seorang yang katakanlah dia seorang itu yang koruptor ya, dia punya duit banyak, terus dari duitnya itu dijadikan untuk menjadikan masjid. Masjidnya diterima oleh panitia masjid itu halal. Terus uang yang dia keluarkan tadi bagi dia apakah menjadi halal? Di transaksi itu apakah halal itu kiri kanan atau sebelah saja? Cukup. Cukup Ya. Ustaz, sementara. Taib. Kunci innallaha la tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Oke, itu bagi petransaksi. Bagi penjual, yang penting transaksinya halal. Makanya ada kaidah usul fikih, la yahillu malu ahadin li ahadin illa bisababin syar'iyyin. Tidak halal harta orang pindah ke orang kecuali ada proses sebab yang syar'i. Yang penting proses sebab syar'inya ini. Walaupun nggak suka, bahkan dipaksa, seorang hakim memaksa piutang yang punya duit, nggak seneng kan? Tapi sebabnya syar'i, halal. Meskipun ridho sama ridho, tapi nggak syar'i. Contoh melacur, bahkan setelah selesai jazakumullah khair juga, halal nggak? Enggak. Dukun juga ngasih upah, halal nggak? Padahal suka sama suka. Pasien itu memberikan opah ke dukun itu, apalagi santetnya tembus, seneng, halal nggak? Jadi di sini tidak ada masuk ke unsur suka atau tidak suka. Yang penting sebabnya syar'i nggak. Kalau sebabnya syar'i, meski dipaksa halal. Kayak hakim
memaksa orang untuk mengembalikan hak orang lain, ya enggak? Dan seterusnya. Nah, tentang orang yang membangun masjid tadi Allah nggak terima meskipun masjidnya boleh dipakai. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Bas mengeluarkan fatwa boleh sholat di masjid yang meski masjid itu dibangun dengan dana haram termasuk riba. Tapi soal dia beramal, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Itu. Demikian insyaallah waktu maghrib sudah masuk, kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang kembali kepada sirah nabawiyah, ya, sejarah Islam biidznillah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi